Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Ya, pada pembelajaran jarak jauh kali ini, kita akan belajar prakarya dan kewirausahaan dengan materi budidaya tanaman pangan. Jadi selama 1 semester ke depan, untuk kelas 10 MIPA dan 10 IPS SMA Negeri 37 Jakarta, materi pembelajaran prakarya dan kewirausahaan kita adalah budidaya tanaman pangan. Seperti yang saya sudah jelaskan pada pertemuan awal, prakarya ini terdiri dari 4 subbab ya. Ada kerajinan, pengolahan, budidaya, dan juga rekayasa. Nah, untuk 1 semester depan kita akan belajar budidaya tanaman. Oke, mengingat dengan sebelum-sebelumnya kita sudah juga belajar dari beberapa video budidaya ya yang dilakukan oleh petani milenial begitu. Kita sudah belajar dari video tersebut tentang petani kentang yang go internasional gitu ya. Dan kemudian juga ada juga tentang kakak-kakak yang menanam hidroponik seperti itu. Nah, untuk kita bagaimana budidaya itu, mari kita pelajari. Oke, pertama, tujuan pembelajaran pada materi ini adalah kalian diharapkan dapat menghayati begitu banyak keanekaragaman tanaman pangan di Indonesia, di mana setiap daerah tersebut mempunyai jenis tanaman pangan ya, berbeda-beda. Seperti nanti ada sorghum gitu ya, yang baru yang sedang hits sebagai alternatif pengganti beras katanya dari NTB, Nusa Tenggara Barat seperti itu. Dan terkadang sama atau tidak sama dengan daerah lain. Mungkin ada juga yang tahu ya, berbagai tanaman pangan itu berbeda. Beras dari Cirebon misalnya berbeda dengan beras dari daerah lain misalnya, dan sebagainya. Selanjutnya, tujuan dari pembelajaran ini adalah menghayati, percaya diri, bertanggung jawab, kreatif, dan inovatif dalam membuat analisis kebutuhan akan adanya teknologi produksi yang baik dan tepat untuk setiap usaha dalam bidang budidaya tanaman pangan. Jadi di sini kita juga punya tujuan yang menjadi seseorang yang bisa kreatif dan inovatif dalam menganalisis kebutuhan teknologi gitu, dan khususnya di bidang budidaya tanaman pangan. Selanjutnya, menyajikan simulasi wirausaha budidaya tanaman. Oke, sesuai dengan jenis tanaman pangan yang ada di daerah masing-masing berdasarkan ya. Jadi kita membuat simulasinya itu berdasarkan apa? Analisis keberadaan sumber daya yang ada di lingkungan sekitar. Jadi yang khas dari daerah itu apa? Kemudian kita mulai simulasi wirausaha budidaya tanaman pangan. Selanjutnya, mengidentifikasi budidaya tanaman pangan sesuai dengan jenis yang ada di daerah masing-masing, meliputi teknik produksi, perhitungan biaya, sistem pemasaran, dan model promosi. Itu nanti bisa dibahas lebih lanjut ya. Selanjutnya, mempresentasikan peluang dan perencanaan usaha sesuai dengan pilihan budidaya tanaman pangan yang dipilih dengan sungguh-sungguh dan percaya diri. Ya, intinya totalitas ya. Pengembangan bisnis budidaya pangan meliputi teknik produksi, perhitungan harga, promosi, dan pemasaran sesuai dengan produk yang dipilihnya. Oke, kita masuk ke materi. Ada seseorang yang mengatakan bahwa Indonesia itu merupakan negara yang kaya akan sumber daya alam. Seharusnya Indonesia mampu memenuhi kebutuhan pangan sendiri. Kenyataannya Indonesia harus mengimpor pangan. Oke. Kalau kalian belajar sejarah, mungkin waktu SMP ya, Indonesia pernah menjadi negara swasembada beras, swasembada pangan yaitu beras. Tapi makin kesini kita malah mengimpor beras. Maka bisa disimpulkan sudah terjadi penurunan produksi pangan, bisa dikatakan seperti itu ya. Nah, walaupun demikian, banyak dari orang pun bilang walaupun kita dulu swasembada beras dan bisa mengekspor
beras kita ke negara lain, tapi petani Indonesia tuh kayaknya gitu-gitu aja hidupnya, ya enggak? Mungkin beberapa dari kalian yang terlahir dari keluarga petani, mohon maaf, tapi memang seperti itu keadaannya gitu kan. Kalian bisa lihat sendiri ya, sangat amat jarang kita menemukan petani yang memang walau maksudnya petani tradisional ya, yang benar-benar sampai sukses gitu. Sukses dalam arti memiliki dari segi material ya gitu. Tapi makin kesini dengan adanya kemajuan teknologi, maka pangan di Indonesia itu tidak lagi konvensional dibudidayakannya. Jadi pangan di Indonesia ini sudah banyak mengalami peningkatan dalam perkembangannya seiring dengan berjalannya waktu, terlebih ditunjang dengan teknologi yang mumpuni. Oke, yang pertama, perencanaan usaha budidaya tanaman pangan. Ya, bisa dibaca dulu. Hasil budidaya tanaman pangan dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan pangan sendiri. Yap, ini adalah goals paling utama ya. Selain kita untuk memikirkan kita akan usahakan menjadikan sebuah usaha, tapi pangan ini sebenarnya paling utama adalah untuk budidaya tanaman, budidaya untuk mencukupi kebutuhan sendiri. Mungkin beberapa dari kalian juga pernah punya halaman yang luas, jadi rumahnya itu bisa dimanfaatkan untuk membuat apotek hidup misalnya, atau perkebunan kecil aja di rumah Bu gitu. Tapi kan walaupun kecil gitu, goals pertama kita adalah untuk biasanya memenuhi dapur sendiri kalau kata ibu-ibu ya kan. Betul, itu adalah tujuan utama. Nah, hasil budidaya tanaman pangan juga diperdagangkan sehingga dapat menjadi mata pencaharian. Ya, untuk beberapa orang yang memang concern, memang passion di bidang budidaya, maka dia akan mengembangkan wirausaha budidaya tanaman pangannya untuk menjadi sebuah mata pencaharian. Yaitu tadi, sekarang banyak yang menjadi petani-petani dari generasi milenial. Jadi petani di zaman sekarang ini bukanlah petani konvensional yang kita kenal pada zaman dahulu ya, tapi lebih maju dengan berbagai teknologi yang menunjang. Hal ini menjadikan tanaman pangan sebagai komoditas pertanian yang sangat penting bagi bangsa Indonesia. Ya, kita tahu di mana bangsa kita adalah negara berkembang yang lebih, dan kita juga terkenal sebagai negara yang agraris. Jadi kita memang bertumbuh perekonomiannya lebih banyak disupport oleh komoditas pertanian. Tanaman pangan adalah sumber kehidupan bagi manusia. Jadi keberadaannya akan selalu dibutuhkan selagi manusia itu hidup. Oke, saya pernah berbicara sedikit berbincang santai dengan teman saya yang berasal dari sebuah universitas yang memang berbasis pertanian. Mereka punya jargon, mungkin kita bisa bilang bahwa selagi manusia itu ada, pertanian itu akan tetap ada, kata mereka seperti itu. Betul, saya membetulkan, karena apa? Dari pertanian lah kita dapat makan gitu ya. Kita dapat beberapa hasil pangan yang memang pangan adalah kebutuhan primer. Jadi memang sangat utama dibutuhkan manusia di lain selain dengan selain dengan kebutuhan-kebutuhan sekunder tersier lainnya seperti itu ya. Jadi memang pangan adalah sumber kehidupan bagi manusia. Maka wirausaha di bidang budidaya tanaman pangan akan terus menjadi peluang yang baik selama manusia masih membutuhkan pangan di kehidupannya. Jadi karena tadi tanaman pangan adalah sumber kehidupan bagi manusia, maka sumber kehidupan bagi manusia, maka ketika kita berwirausaha di bidang budidaya tanaman pangan, maka peluangnya akan terus baik. Karena apa? Manusia akan tetap membutuhkan pangan di dalam menjalankan kehidupannya. Nah, kebiasaan masyarakat dalam mengembangkan tanaman pangan tertentu dan kesesuaian lahan ya. Ini balik lagi ke atas, kalau kita memang untuk mata pencarian, maka lahannya akan menyesuaikan.
dan tidak hanya lahan menyesuaikan dengan tujuan kita, tapi juga dengan jenis tanaman pangan apa yang akan kita tanami. Kan nggak mungkin ya kalau kita mau menanam tanaman yang misalnya merembet ke atas, tapi kita malah memperluas lahannya, terus rembetannya ke bawah aja. Mungkin tidak cocok. Jadi untuk lahan memang nanti akan ada penyesuaian sesuai juga dengan jenis tanamannya. Oke, tanaman pangan. Tanaman pangan dikelompokkan berdasarkan umur, yaitu ada tanaman semusim dan tanaman tahunan. Tanaman semusim apa? Tanaman yang dipanen dalam satu musim tanam, yaitu antara 3-4 bulan. Misalnya apa? Ada jagung, kedelai, atau antara 6-8 bulan seperti singkong. Kayak gitu ya. Ini biasanya memang kalau di daerah Sumatera Utara, ya Sumatera Utara memang per musim. Jadi satu tahun bisa 2-3 kali panen jagung. Oke, lanjut. Tanaman tahunan adalah tanaman yang terus tumbuh setelah bereproduksi atau menyelesaikan siklus hidupnya dalam jangka waktu lebih dari 2 tahun. Gitu. Misalnya sukun dan sagu. Jadi tanaman itu punya, kalau berdasarkan umur dikelompokkan menjadi 2, semusim dan tanaman tahunan. Oke, tanaman pangan juga dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu serelia, kacang-kacangan, dan umbi-umbian. Nah, kelompok serelia dan kacang-kacangan menghasilkan biji sebagai produk, jelas. Tanaman serelia umumnya diperbanyak dengan biji serta dapat dibudidayakan di lahan sawah atau lahan kering. Ya. Sedangkan umbi-umbian menghasilkan umbi batang atau umbi akar dan itu menjadi produk. Diperbanyak dengan apa kalau umbi? Ya, stek. Dan serta pada umumnya ditanam pada lahan yang kering. Oke, ini ada serelia, ada tabel yang menunjukkan ada serelia, kacang-kacangan, dan umbi-umbian. Pertama kita bahas serelia ya. Kalau kita mendengar kata serelia, mungkin kita terpikirkan sereal. Oke, kalau sereal itu biasanya dari biji-bijian seperti itu ya. Ya, betul. Serelia itu memang kelompok tanaman yang memang dari biji-bijian yang dihasilkan untuk dijadikan produk. Pertama contohnya itu ada padi, ya. Kemudian ada jagung, ada sorghum. Mungkin juga ada gandum ya. Sorghum itu apa? Nanti kita bahas. Kemudian pada tanaman kacang-kacangan itu ada kedelai, kacang tanah, kacang hijau yang memang juga sama seperti serelia, bijinya akan menjadi produk gitu. Kemudian umbi-umbian. Oke, kemarin kita sempat membahas sedikit ya dari video itu, video budidaya pertama tentang seperti itu. Umbi itu ada singkong, ubi jalar, talas, ada kentang seperti itu ya. Nah, kalau untuk yang umbi-umbian biasanya dengan stek. Misalnya singkong dengan stek batang seperti itu. Oke, yang pertama ada padi, Oryza sativa. Ini saya tahu ya kalau kalian pasti sudah sempat mengenal nama latinnya dari ketika SMP. Pelajaran IPA pasti ya. Nah, padi ini memiliki batang yang berbuku-buku dan berongga. Berbuku-buku maksudnya beruas-ruas gitu ya. Kemudian daun dan anakan tumbuh dari buku-buku yang ada pada batang akar padi berupa akar serabut. Oke, kalau yang untuk nomor poin 1 dan poin 2 seperti ini. Jadi ini batangnya gitu ya. Kira-kira seperti itu, nanti dia bertumbuh. Nah, seperti itu. Ya, kira-kira seperti itu ya. Maaf ya kalau gambarnya jelek. Oke. Saya hapus lagi soalnya malu. Oke. Sorry deh. Nah, kemudian bulir padi terdapat pada mala yang dimiliki oleh anakannya. Oke. Terus budidaya dikelompokkan menjadi padi sawah, padi gogo, dan padi rawa. Itu apa? Nah, itu tugas kalian untuk mencarinya gitu.
Cari tahu nih, apa itu padi sawah, padi gogo, dan padi rawa. Apa yang membedakannya? Kemudian tanaman padi diperbanyak dengan menggunakan biji. Nah, biasanya kalau yang untuk padi ini nanti ada sendiri toko yang memang menjual untuk pembibitan padi. Seperti itu. Oke, selanjutnya jagung atau zeamais. Oke. Jagung memiliki batang tunggal yang terdiri di atas buku-buku dan ruas. Ini sama ya, seperti tadi padi. Jadi dia mirip-mirip. Sama juga seperti tebu gitu ya. Batang jagung terdapat pada setiap buku-buku batang. Jagung memiliki bunga jantan dan bunga betina yang terpisah, tetapi masih pada pohon yang sama. Ini nanti bunga jantan terletak di ujung batang, sedangkan bunga betina atau tongkol berada pada bagian tengah batang jagung. Ya, jadi dia ada yang di atas atau di ujung, kemudian ada juga yang di tengah-tengah. Jagung dapat ditanam di lahan kering maupun di lahan sawah sesudah panen padi. Jadi ini lebih fleksibel gitu ya. Nah, tanaman jagung juga diperbanyak dengan biji. Jadi tadi dia bisa ditanam pada sawah setelah padi dan juga di lahan kering. Untuk jagung sama seperti tadi, padi bisa dibeli bibitnya di toko pertanian. Sorghum nih, sorghum bicolor yang tadi sudah saya sempat singgung di awal, di slide-slide awal pengenalan. Sorghum ini sekedar informasi sedang dibudidayakan di NTB. Itu memang sedang dikejar varietasnya dan digadang-gadang sebagai alternatif dari beras. Gitu. Untuk di beberapa negara di Eropa, sorghum memang bisa dijadikan sebagai pengganti terigu. Dan memang juga bisa dibuat sebagai sirup seperti itu. Dan ada juga yang membuat seperti nasi goreng gitu ya. Jadi sorghum ini dicampur untuk membuat nasi goreng dari negara luar. Cuman memang di Indonesia sorghum masih belum sepenuhnya bisa menggantikan nasi. Tapi memang ini digadang-gadang sebagai alternatif ya, pengganti nasi. Tanaman sorghum sekilas mirip dengan jagung. Terlihat seperti itu ya, apalagi batangnya yang mirip berbuku-buku juga, dan memang daunnya muncul dari buku-buku tersebut. Ya, seperti ini. Sorghum memiliki bunga yang tersusun dalam malai yang terdapat pada ujung-ujung batang. Nih. Sorghum diperbanyak dengan biji dan dapat ditanam pada kondisi lahan baik lahan subur maupun lahan kurang subur atau lahan marginal, karena sorghum memiliki daya adaptasi yang luas. Nah, itu dia mungkin salah satu pertimbangan kenapa sorghum ini bisa dijadikan alternatif nanti untuk pengganti beras, karena itu tadi dia fleksibel dan dapat beradaptasi dengan baik di lahan yang kondisinya dari yang subur ataupun kurang subur seperti itu. Ya. Pembelajaran kita pada sesi ini sampai di sini dulu. Kita akan belajar lagi untuk mengenal tanaman pangan lainnya dan materi-materi lainnya. Nah, nanti bisa kalian cari-cari lagi jika kurang informasi ya dari berbagai sumber belajar. Sampai di sini dulu pertemuan kita. Saya akhiri. Semoga ilmu ini bermanfaat dan mohon maaf bila ada salah-salah kata. Dan kalian juga bisa koreksi saya mungkin di kolom komentar. Sekian pembelajaran hari ini. Terima kasih dan sampai jumpa di pembelajaran berikutnya.